Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Ini tim KASE sudah nyampe di titik lokasi, di mana lokasi ini yang kita gunakan tadi malam ya bersama Jonggo Bilo untuk membuka semua rahasia-rahasia dari Jonggala. Di mana tadi malam itu kita berhasil membuka beberapa surat yang intinya surat ini isinya itu berisi tentang hal tidak bagus yang ditulis oleh Jonggala yang tidak diketahui oleh para prajuritnya. Jadi rencana kita mau mengasih tahu, ya bahasa kasarnya adu domba, tapi adu domba yang benar teman-teman. Karena ini adalah kebenaran, kita akan kasih tahu kepada prajurit-prajurit pengikut dari Jonggala agar mengetahui rencana busuk dari si Jonggala itu yang akan menyumbalkan 1000 makhluk demi kepentingannya sendiri teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Saya mau panggil Jonggo Bilo dulu ini. Langsung. Ya, Assalamualaikum Tuan Raja Jonggo Bilo. Waalaikumsalam. Mungkin ini adalah waktu yang tepat seperti yang Jonggo Bilo mau. Kita berkumpul di sini di pagi hari dalam keadaan yang semuanya sehat waras untuk mempersiapkan semuanya. Saya bersyukur sekali sampai akhirnya kau menemukan tabib yang bisa menyembuhkannya. Alhamdulillah. Entah dari tabib yang mana, yang pasti Ya, mereka semua adalah perantara kesembuhan. Dua-duanya sangatlah bagus Bilo. Rencananya seperti apa Bilo? Seperti yang sudah kita bicarakan. Saya sangat bersyukur akhirnya kita sudah mencapai titik terang kita. Memang benar yang dikatakan. Keinginan saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Karena ada kerja keras yang harus dituntaskan, doa yang harus dipanjatkan, pikiran yang harus difokuskan. Semua itu adalah penyatu untuk kita mencapai tujuan. Dan untuk hari ini, saya harap titik terang itu benar-benar terjadi di hari ini. Amin, amin. Sesuai alam terang seperti ini. Rimis. Kita memulai dari mencari prajurit dari Jonggala di kalangan terendah terlebih dahulu. Kita beritahu mereka tentang kebenaran surat itu dengan cara memanggil makhluk, salah satu makhluk dari cincin itu. Medik, kamu loh tadi kok. Terima kasih bang. Orang ada yang nggak ada periksaan dik, mana cerita dini dik? Ya, apa cerita? Di sini ada 6 makhluk Bilo. Saya mengerti. 7 dengan kurir yang kita tangkap. Ya, saya hanya berfokus kepada kurirnya. Ini Karena pasti kurir itu lebih mengenal banyak makhluk daripada Telik Sendi. Begini di sana. Setelah saya keluarkan kurir itu dalam cincin, saya harap bagaimanapun caranya, membujuk ataupun memaksa, kurir itu harus mau untuk memanggil prajurit dari kalangan Jonggala. Saya butuh satu akal. Itu yang merah apa tik? Oh, Bang Sal. Terima. Ayo. Kunci dulu sih. Takut minggat. Saya bantu Bilo.
Ada apa? Kau baik-baik saja bukan? Kami mengurungmu dengan itikat baik. Tentunya kau akan membalas dengan itikat baik pula. Jika kau beritikat baik, tidak mungkin saya dikurung tempat sesempit itu. Apalah daya, Kisanak ini selalu memberontak. Satu-satunya cara terbaik adalah mengurung Kisanak. Begini Kisanak, tugas Kisanak sudah sepenuhnya gagal. Jonggala pasti akan kecewa dengan pekerjaan Kisanak. Tentunya untuk makhluk sekeji Jonggala tidak akan membiarkanmu hidup, sedangkan dia tahu tentang kegagalanmu. Kecewa yang bagaimana selama ini? Saya menjalankan tugas, menjalankan perintah sesuai yang diharapkan. Tapi tidak hari ini. Asal kau tahu, Paribahasan mengatakan nilas titik rusak susu sebelah. Itu yang akan terjadi kepadamu. Mungkin kerjamu selama ini bagus, akan tetapi setelah kau melakukan sedikit kesalahan, justru kesalahan itulah yang akan dilihat dibandingkan kebaikanmu. Dan di sini kau sudah gagal karena informasi surat yang sangat penting milik dari Raja Jonggala, surat resmi, telah bocor. Jika sampai Jonggala tahu seluruh surat yang dia titipkan kepadamu bocor, tentunya dia akan memenggal kepalamu. Kau tahu betapa kecilnya dia. Ya, kalau langsung memenggal, bisa saja dia akan mengulitmu secara perlahan. Dia akan motong jari-jarimu, memotong kakimu satu persatu, telingamu, matamu dicolok. Kau tidak usah menakut-nakutiku. Ya, iya, giginya ditarik-tarik, hidungnya disilet-silet. Tandukmu mungkin saja akan digunakan sebagai penghias sepatunya. Nah, Apa mungkin Jonggala setega itu? Sedangkan saya selalu nurut apa perintahnya. Dari isi surat saja sudah jelas ya Mas ya. 1000 saja dia berani untuk membunuhnya, apalagi satu makhluk yang sepertimu. Kisanak tepat. Makhluk yang tidak Jonggala kenal, yang sama sekali tidak memiliki kesalahan terhadap Jonggala pun dia jajah, dia berantas. Apalagi jelas-jelas makhluk yang sudah melakukan kesalahan besar terhadapnya. Kemarin saja ada sosok makhluk yang disuruh untuk mengantarkan surat kepada kami. Dia diancam ya Mas ya. Betul. Apalagi kayak makhluk seperti kamu yang sudah kenal apa yang melakukan kesalahan. Sudah pergi. Ingat Kisanak, Jonggala diagungkan bukan karena kebijaksanaannya, akan tetapi karena kekejamannya. Dia bukan dihormati, tapi ditakuti. Kamu bisa nanti sunat 2 kali. Itu tidak menutup kemungkinan. Hah? Ya kalau sudah sunat. Oh iya, berarti dari sunat habis. Kenapa saya harus bertemu dengan kalian? Karena Yang kami membuat akan sulit menyelamatkan kalian. Justru Menyelamatkan yang seperti apa? Sedangkan saya bertemu dengan dirimu, saya dikurung. Saya yakin dahulu kau bukan pengikut Jonggala. lihatlah sini tanganmu. Sebentar. Gimana mau? Gimana? Kau tahu ini apa? Ini baru gambaran darah kecil. Nanti Bisa menyejikkan. ujung-ujungnya semua darah ini akan menguncur dari kepalamu sampai kakimu, sampai ke selangkanganmu. Banjir darah. Jikalau kau ingin melihat makhluk bermandikan darah, kau akan melihat pada dirimu sendiri nantinya. Saya tidak ingin seperti itu.
Jadi saya tawarkan kepadamu, kami beri kau kesempatan agar dirimu bekerjasama dengan kami sehingga kau tidak dibunuh. Itu jika kau berpikir pastinya lebih baik dibandingkan kau harus pulang. Harus pulang dan kau menghadap kepada Jonggala yang pada akhirnya kau menebalkan diri kau sendiri. Betul. Kau tahu apa tentang itu? Saya bisa menerkanya. Dan kau pun bisa berpikir, makhluk seperti dia tidak mungkin membiarkan kau hidup di sana. Betul, apalagi Jonggala waktu kemarin itu telah menumpas habis kerajaan Eyang Guru. Kok ini sebelum mati permintaannya apa aja? Oh, iya. Pemilihan terakhir. Permintaan terakhir sebelum nanti kamu dipenggal sama Jonggala, minta apa? Saya turuti. Pasti kamu nanti di... Kau jangan menakuti seperti itu. Sudah jelas. Apa Bang maksudnya? Sudah jelas. Seolah-olah nyawaku ada pada ujung. Bagi Jonggala, nyawa itu sangat murah jika sudah melakukan kesalahan. Bahkan begitu Bilo. Benar sekali. Dan istrimu Istrimu nanti akan dirayakan. Kau mengantarkan surat yang sejatinya akan melukai dirimu sendiri. Itu kan surat buat para prajurit, bukan untuk. Apa ada kemungkinan saya pun akan, jika 1000 pasukan belum sanggup membuka benteng atau gerbang, apa mungkin Jonggala diam dengan kekalahannya itu? Lagi pula, mencari seorang kurir seberapa sulitnya. Jangan-jangan prajurit itu udah ada yang mati satu untuk ngenepin 1000 kurirnya. Semuanya bisa terjadi. Apalagi kurir yang sudah jelas-jelas memiliki Rahasia. kesalahan dan bocor merahasiakan bocor itu. Kok mengakui lagi apa ya? Dah. Pesan terakhirnya apa nih? Ya, dah. Kami lebih bijak dari Jonggala. Kami bisa menjalankan wasiatmu dengan baik. Bukan begitu di sana. Betul sekali. Kenapa seperti ini? Aduh. Lagi pula, apa untungnya kau mengikuti Jonggala? Kau hanya jadi budak. Saya diberikan segalanya. Setiap saya mengantarkan surat, pasti saya diberikan lebih. Dan ketika kau gagal mengantarkan surat, kau akan diberikan sebilah pedang di depan leher. Oh, itu pas. Kau pasti pernah mendengar seorang raja yang gaji biasanya berucap seperti ini. Jangan sampai surat ini bocor. Jika bocor, kau akan dihukum. Bukan begitu? Saya sering mendengar. Lah, Saya pikir kata-kata itu sudah sangat wajar terdengar oleh para kurir. Tidak asing lagi. Pasti tahu lah resikonya kalau gagal menyampaikan. Ada 2 kemungkinan. Jika kau kembali terhadap Jonggala, 1, kau akan dipenggal dari depan atau dari belakang. Hanya itu saja di sana. Bisa saja saya meminta maaf. ngantuk. Oh, kita aja meminta maaf. Nggak bakal dimaafin, apalagi kamu melakukan kesalahan. Untuk prajurit yang sudah berhasil memenangkan peperangan dengan Rakasota saja akan Ditumbalkan. Dia sudah berhasil tidak melakukan kesalahan. Dia berjasa terhadap Jonggala. Justru akan ditumbalkan. Untuk mencari pasukan yang lebih ya, Bilo. Apalagi makhluk yang sudah jelas-jelas memiliki banyak kesalahan. Sedangkan kesalahan itu sangat besar. Saya tidak perlu mengulang kata itu berulang kali karena kau adalah makhluk yang berpikir di sana. Sak semoyo saja partner kerjanya itu bisa berkemungkinan akan dimakan oleh Jonggala. Padahal kerjasamanya dengan Sasmoyo itu bisa saja semuanya terjadi. Menjajah adalah kegiatan yang paling jahat. Merampas, membunuh, memperkosa, semuanya terangkum menjadi satu. Pesta mabuk-mabukan, pesta wanita. Untuk membunuh adalah hal yang paling ringan baginya.
Anak buah rakyat kecil yang dikorbankan. Lantas apa yang harus saya lakukan? Kau hanya perlu berjabat tangan denganku dan menyetujui perjanjian kita. Kau jamin saya akan selamat. Saya akan menjamin untuk melindungimu. Tentang selamat atau tidaknya, Urusannya Tuhan. nah itu sama saja. Akan tetapi masih ada kesempatan kau hidup. Jika kau melakukan tugasmu dengan baik, maka berkemungkinan besar kita semua akan selamat di sana. Bukan begitu? Betul. Pilihan sangat sulit. Bilo. Pilihanmu sangat mudah. Pilihanmu hanya satu. Jika kau ingin tetap hidup. Raja Bilo, mohon maaf Tuan Raja. Ini mending kita serahkan saja. Saya dilepasin, nanti kita bocorkan. Baiklah. Jika kau ingin terlepas dari kami, saya persilakan kau pulang terhadap Jonggala. Kau buktikan sendiri perkataan kami. Balik. Lepasin mas. Jangan seperti itu. Bentar. Sudah lepas, sudah bebas. Silakan. Kau bisa keluar dari raga itu kapan saja. Jonggala datang apa itu? Kau katakan akan melindungiku. Itu jika kau melakukan perjanjian denganku. Memang harus ada perjanjian. Sebentar, kamu ngomongnya lebih sopan lagi ke Tuan Raja Bilo. Nah, Raja loh. Nampaknya kau lebih bahagia diikat daripada dilepaskan. Apa perlu kami mengikat lagi? Jangan. Baiklah. Atas apa yang harus saya lakukan? Tugasmu masih sama, yaitu mengirimkan pesan. Pesan apa? Katakan kepada bawahan-bawahan Jonggala, benar-benar prajurit terendah mereka. Kau katakan perkataanku. Suruh mereka menemuiku. Ada rahasia besar yang ingin saya sampaikan. Khusus salah satu dari 1000 dari surat yang akan ditumbalkan itu, kau panggil salah satu makhluknya. Kalau bisa 5 nggak apa-apa. Sebagian kecil saja sudah sangat cukup di sana. Benar, Raja Bilo. Bukankah itu hal mudah? Bahkan kau tidak perlu membawa surat, kau hanya perlu berbicara di hadapannya. Katakan, akan ada kematian besar yang akan dilakukan Jonggala untuk membuka gerbang. Apakah jika saya berbicara seperti itu, mereka tidak mengincar saya? Katakan saja, kau sudah membuka surat itu. Nah, betul. Mengintip surat. Kau mengintip surat itu. Mereka percaya karena dirimu adalah kurir. Ya memang saya diakui sebagai kurir yang paling terpercaya. Katakan kau sudah membacanya. Mungkin seperti ini. Oh bila saudara-saudaraku, saya sudah melihat sedikit surat yang ada di dalam. Kalian akan ditumbalkan semua. Alangkah baiknya terserah jenengan mau kabur apa mau sini. Alangkah baiknya kalian mencoba menemui makhluk yang berurusan dengan surat itu. Kau antarkan mereka kepada kami. Mudah bukan? Dan kami lindungi ya, Raja. Kami tentunya tidak akan membunuh mereka. Dalam hitungan ketiga, mau atau tidak? Sekarang, dalam hitungan ketiga, jika kau tidak keluar dari raga ini, saya akan mengantarkanmu di hadapan Jonggala. Saya akan lindungimu sampai di depan Jonggala. Kau pilih yang mana? Memanggil. 3. Tunggu. Wartaga. 2, Wartaga. 1. Marilah.
Dia, Wartaga. Apakah yakin mereka adalah golongan paling bawah di sana? Iya, Wartaga. Wartaga. Tenanglah, Wartaga. Tenanglah. Saya memanggilmu ke sini ingin menyelamatkanmu dari titik kehancuran yang sudah ada di depan matamu. Percayalah, Wartaga. Siap lagi, Sang. Ya. Bantu saya biar bisa berkomunikasi dengan itu. Tunggu dulu. Tenang. Kenapa kau urusannya dengan manusia-manusia? Tenang, Wartaga. Adanya saya memanggilmu. Akan saya jelaskan. Jelaskan apa lagi? Saya tidak bersekutu dengan mereka. Buktinya kau bersama dengan manusia-manusia. Manusia itu adalah musuh dari Raja Jonggala. Apa? Mau saya laporkan kepada Raja Jonggala dan kau pastinya akan terbunuh. Tenang. Justru saya memanggilmu. Saya akan menyelamatkanmu. Betul. Bahkan kita akan selamat bersama-sama. Menyelamatkan bagaimana? Kita di tengah-tengah musuh. Perlu kau ingat kita itu di tengah-tengah musuh sekarang. Bahkan banyak yang mengelilingi kita. Bodoh sekali. Di sana. Jika memang saya ingin melukaimu, saya sudah melukai sekarang. Kau dengarkan mereka. Adalah saya memanggilmu. Itu karena saya peduli denganmu. Bahkan peduli dengan yang lain. Peduli apa? Peduli yang bagaimana? Saya harus menjelaskan dari sudut mana manusia. Baiklah, akan saya bantu. Kau dengarkan dulu. Intinya saya memanggilmu. Itu karena saya peduli denganmu, dengan yang lain. Kita akan selamat. Di sini, jika kau peduli dengan saya, kau tidak memanggil saya ke tempat ini, ke tempat musuh. Itu namanya bodoh. Itu namanya kita setor nyawa kita kepada manusia-manusia Di ini. sini ada rahasia yang sangat penting. Harus kau ketahui. Jika kau sudah mendengarkan, maka kau akan berpikir. Tolong bantu jelaskan. Baiklah. Namanya siapa? Wartaga. Kau dengarkan dulu. Wartaga. Jika kau ingin selamat. Kalau saya mau menyerangmu, saya sudah menyerang dari tadi. Ini sudah membuktikan bahwasanya saya tidak akan melukaimu. Kemarilah. Baiklah. Jika kau ingin mendengar kebenaran. Oke, buat apa saya? Baiklah. Kita akan selamat. Di sini ada rahasia yang sangat penting. Selamat bagaimana? Belum kau ketahui. Seperti yang kau tahu, bahwasannya Raja Jonggala itu memiliki kurir untuk mengantarkan sebuah surat pesan. Selama ini apakah kau tahu isi dari pesan itu? Satu saja. Saya tanyakan padamu. Menyerang kepada pasukan Prabu. Itu salah satunya. Sedangkan yang ditulis oleh Jonggala ada ratusan surat. Dan surat itu telah bocor. Asal kau tahu. Ya, surat penyerangan bocor tidak masalah. Tentunya kita pasti akan tetap menyerangnya. Surat yang isinya ancaman untuk prajurit-prajurit Jonggala. Pembantaian ya, Mas. Pembantaian. Asal kau tahu. Bilo. Tenangkan diri terlebih dahulu di sana. Bagaimana saya bisa tenang? Perlu kau ingat, saya sekarang berdiri di tengah-tengah musuh. Yang membuatmu tidak tenang adalah pikiranmu sendiri. Sedangkan kenyataan tidak menunjukkan kau berada di tengah-tengah musuh. Justru kami yang akan berusaha menolongmu. Jadi berhenti mengatakan kami musuh.
Kau dengarkan, kita akan selamat. Nyatanya mereka semua adalah musuh kita. Saya yang telah menyerang Raja Rakasota itu. Mereka musuh Jonggala. Kalian harus sedikit sopan di hadapan Raja Bilo. Bukan musuh. Saya juga bagian dari Jonggala. Saya adalah pasukan dari Raja Jonggala yang terhormat. Kau jelaskan saja. Ini Kisana. Terkadang kita, jika ingin menolong makhluk, justru kita dianggap sebagai pembawa sial Kisana. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu kau boleh memarahi kami. Kau boleh menyerang kami. Kau boleh membunuh kami. Setelah mengetahui kebenarannya. Dengarlah. Saya sudah mengambil surat dari sahabatmu ini. Dan sahabatmu ini tidak tahu bahwasanya selama ini surat yang dia antarkan tidak sepenuhnya surat untuk penyerangan. Banyak hal-hal penting di dalam kerajaan Jonggala yang dirahasiakan terhadap bawahannya. Seperti pesta yang kau sendiri mungkin saja tidak diajak. Seperti kegiatan-kegiatan yang menguntungkan lainnya. Sedangkan kau sendiri sebagai bawahan tidak mengetahui. Keterbukaan tidak terjadi di antara kerajaan Jonggala. Itu yang perlu Kisana tahu. Kami sejahtera. Kau dengarkan dulu. Wartaga, tolong berbicara agak sedikit sopan di hadapan Raja. Biarkan Kisana. Kau mau diselamatkan. Kau menganggap dirimu sejahtera. Karena kau tidak tahu bahwasanya petinggimu jauh lebih sejahtera darimu. Sedangkan kau tahu, justru prajurit-prajurit kecilah yang berjasa besar terhadap penyerangan-penyerangan yang dilakukan. Sedangkan kau, apa pernah melihat Rajamu Jonggala bertarung di tengah-tengah peperangan? Bukannya itu hal yang wajar. Seorang raja duduk dan memerintahkan pasukannya. Jika ada makhluk yang berpikir, maka ada pula raja yang lebih bijak dari itu. Bukan begitu Kisana? Betul sekali, Raja Bilo. Seperti yang saya katakan Kisana. Menunjukkan kebenaran terhadap lalat bahwasanya bunga lebih indah daripada bangkai itu sulit Kisana. Benar sekali, Bilo. Dengarkan baik-baik ucapanku. Jonggala adalah raja yang picik. Bukan berarti dia hanya picik terhadap lawannya. Sangat berkemungkinan besar Jonggala picik terhadap bawahannya. Seperti yang dibuktikan oleh surat ini. Selama ini saudaramu ini tidak mengetahui karena dia tidak berani membuka surat yang diberikan Jonggala terhadap makhluk-makhluk yang dia tuju. Akan tetapi di hari ini dia sudah menyaksikan sendiri apa isi surat yang selama ini dia antarkan. Berulang kali terhadap banyak makhluk, bahkan sampai ke kerajaan lain pun di sana melakukannya. Bukan begitu? Benar. Salah satunya, saya sempat membaca Jonggala memesan banyak pelacur. Apakah kau menikmatinya? Tentu tidak Kisana. Dirimu adalah bagian terbawah sehingga kau tidak perlu tahu tentang kebahagiaan-kebahagiaan di atas. Pesta-pesta dari petinggi-petinggi dari Jonggala. Saya pun terkejut setelah saya mengetahui isi surat ini. Selama ini saya hanya bisa mengantarkan. Dia sebagai kurir pun yang bersentuhan langsung dengan surat ini tidak merasakan betapa nikmatnya di balik surat ini. Apalagi dirimu bawahannya. Baiklah, saya katakan itu wajar. Itu lebih baik karena kau tidak mengikuti pesta itu. Justru itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Akan tetapi, di balik surat yang satu ini, dan di balik surat yang satu ini, itu lebih kejam daripada kau tidak diajak pesta. Apa isinya?
Apakah saya perlu membacakan untuk dirimu? Atau Kisanak sendiri yang akan membaca? Saya persilahkan. Kau bisa periksa keaslian surat ini. Suruh baca sendiri aja Raja Bilo. Kau pastinya hafal. Dari surat ini, Bacakan yang lantang, Pilo. Biar dengar telinganya itu. surat ditujukan kepada Panglima Sultan. Kau mengenalnya? Tentu. Di dalam surat ini tertulis kata-kata, siapkan 1000 pasukan dari prajurit kita yang nantinya akan ditumbalkan pada saat prosesi pembukaan gerbang. Coba Saya masih tak percaya karena bisa saja kau merubah isi surat itu. silakan kau cium. Kau bandingkan dengan surat yang masih dia pegang. Mana suratnya? Kau ambil sendiri. Tulisan, susunan. Bahkan sampai aroma tintanya pun sama di sana. Tidak sedikit pun ada yang dirubah. Betul. Hah? Apa ada lagi surat yang seperti ini? Dan ini yang lebih parah di sana. Bacakan, Pilo. Surat ini dalam satu pengiriman akan tetapi terbagi menjadi 2 surat. Bukan begitu? Benar. Kepada Panglima Sultan. Tentu kau mengenalnya di sana. Jonggala menuliskan, jikalau dengan 1000 pasukan dapat membuka gerbang yang akan kita buka, maka kita akan berpesta dari sisa-sisa istri prajurit yang kita tumbalkan. Hah? Yang benar saja. Kau baca sendiri di sana. Sekarang bayangkan saja, Kisanak ini ditumbalkan demi kepentingan mendapatkan prajurit baru yang nantinya lebih hebat daripada Kisanak. Coba Kisanak pikirkan, di mana penghargaan Kisanak selama ini berjuang membela Jonggala. Ujung-ujungnya Kisanak ditumbalkan untuk prajurit yang lebih baik. Seolah-olah Kisanak ini tidak berharga. Itulah rahasia yang saya maksud agar kau mendengarkan. Dan yang kedua, Kisanak, setelah kau sudah ditumbalkan, Jonggala benar-benar berniat untuk menikmati sisa-sisa istri sepeninggalan prajurit-prajurit yang ditumbalkan. Saya ingin bertanya, apakah kau benar-benar menerima surat itu langsung dari Jonggala? Kau tahu sendiri, Pak Ima, kurir yang sangat dipercaya, tidak pernah melenceng dari amanah kata Jonggala. Dan saya pun terkejut. Isi surat yang saya bawa ternyata seperti itu. Bukan kau sekongkol dengan mereka? Atau kau sudah diancam oleh mereka? Kau sudah melihat sendiri. Baiklah, dari suratnya. Begini saja di sana. Daripada kau harus membuang tenagamu untuk
mencurahkan amarahmu, serang saja sekarang. Atau jika kau ingin keluar dari perkumpulan pasukan kau ini, silakan pergi. Tapi kau adalah makhluk yang berpikir di sana. Tentunya kau tidak akan melakukan keduanya. Kau sudah mengetahui semuanya. Dan itu bentuk pedulian saya terhadapmu. Jika kau peduli dengan yang lain, kau katakan seperti itu. Kau sudah tahu apa isi suratnya. Saya pribadi, saya ingin selamat. Mana rumahku? Mana rumahku? Saya ingin kembali. Ya. Kenapa dia lebih memilih dikurung? Setelah mengetahui kebenarannya di sana, itu lebih menyakitkan. Bah, jaringan. Siapa namanya? Siapa tadi mas? Dengarkan baik. Seorang kurir sekarang telah masuk ke dalam tempat Tanpa persembunyian paksaan. tanpa paksaan. Namanya Wartaga mas. Itu menandakan bahwasanya dia benar-benar sudah takut dengan kekejian yang akan dilakukan oleh Jonggala. Sekarang terserah pada dirimu, mau seperti apa dirimu, monggo. Nah, dirimu. Kau adalah makhluk beruntung, kau adalah makhluk yang insya Allah selamat jika kau mengikuti apa arahan dari kami. Betul. Ya, memang saya sudah mengetahui itu semua. Tetapi kembali lagi di sini saya adalah pasukan yang dulu pernah dijajah oleh Raja Jonggala dan saya harus mengikuti apa yang dia perintah. Tetapi setelah saya mengetahui isi dari surat itu, saya bisa apa? Perang. Perang pun taruhannya nyawa. Tetapi di dalam peperangan itu, saya berkeniatan untuk membela diri saya pada raja yang dulu memimpin saya, bukan kepada Raja Jonggala. Ya, tentunya paksaan tidak lebih indah daripada ketulusan. Kau tahu itu. Selama ini kau sudah menderita. Udah tahu Kau semuanya, harus Bapak? meninggalkan semua yang kau cintai. Udah tahu semuanya. Yang sejatinya tidak peduli dan tidak menghargai diri. Sungguh menyakitkan. Dan berikutnya di sana. Apakah kau tega melihat semua saudara peperanganmu itu menjadi tumbal dari keserakahan Jonggala? Itu jika berhasil 1000, jika masih kurang, akan lebih mudah Jonggala menarik pasukan yang lain menjadi tumbal lagi. Saya tidak tega melihat itu semua. Tapi di sini saya tidak bisa berbuat apapun. Justru kau adalah kunci dari keselamatan itu. Bukan begitu di sana. Kunci keselamatan bagaimana menurutmu? Kau bisa menyelamatkan 999 makhluk, khususnya para sahabatmu, para jurid yang ada. Pasukan Jonggala lebih dari itu 10.000. Iya memang itu, cuma yang tertulis dalam surat ini itu hanya memerlukan 1000. Paling tidaknya kau bisa menyelamatkan dari 1000. Akan tetapi kau bawa berita ini ke 10.000 makhluk yang pengikut Jonggala. Selamat semua. Sekarang jika kau pikir dengan nalar, apa kau tahu, apa kau bisa menentukan dari 10.000, 1000 mana yang akan dipilih? Semua jika mengetahuinya pasti akan menghindari itu, Akan memberontak. akan memberontak di sana. Ditunjukin aja yang istrinya. Udah diomongin apa belum? Belum. Tugasmu sederhana. Apa yang harus saya lakukan? Kau katakan kepada saudara-saudara prajuritmu di sana tentang berita ini, tentang surat ini. Saya akan bawakan surat ini langsung terhadapmu. Kau kasih tunjuk kepada mereka biar mereka bisa membacanya satu persatu. Pesan saya satu, bacakan ini secara selupnya. Jangan sampai Jonggala tahu. Jika sampai Jonggala tahu, untuk detik ini juga yang ada kalian mati di saat ini juga. Mas terutama tadi ya yang itu ya. Asal kau punya hak, yo. tahu, di sana, di dalam cincin ini, telik sandi yang menghuni tubuh mereka
sudah terkurung di dalam. Benar, saya baru menyadarinya. Saya tidak melihat ada telik sandi di dalam tubuh kalian. Kami berjalan dengan sangat mulus. Ini adalah calon-calon makhluk yang selamat. Ambil hakmu. Kau punya hak. Perjuangkan hidupmu. Apakah kau yakin dengan rencana ini akan berhasil? Wis. Ya, Apakah Raja Jonggala tidak mengetahui semua yang sudah kau rencanakan ini? Dengan adanya kau ngomong ke semua prajurit tentang berita ini, mereka akan bersatu, mereka akan merobohkan Jonggala. Hanya kedua kemungkinan kami kakak, yaitu pengkhianatan dirimu, dan yang kedua ketidakpecusan dirimu dalam menyampaikan pesan. Tenang, Jika kau berkhianat, maka rencana kita akan gagal. Kau akan mati. saya yakin dari 10.000 lebih pengikut Jonggala, ketika mereka menjadi satu, Jonggala bukan siapa-siapa. Nah, Kau tahu sendiri Jonggala tidak memiliki pasukan murni. Tidak sama sekali. Pasukan Jonggala kuat karena kebencian. Jika kau selama ini mengikutinya secara terpaksa, tidak ada ketulusan, inilah waktunya untuk bangkit. dirimu. Hakmu merdeka Usahakan kedaulatan hidupmu. Merdeka. Kerajaanmu yang dahulu Urip dijajah. kau bisa bangun kembali. Keluarga yang kau bina itu bisa kembali tenang. Bisa harmonis. Kau tidak harus tunduk di bawah kaki Jonggala. Alahalahi. Merdeka coy. Zaman mau ngalor bisa ngalor. Mau Baiklah, jalan. akan saya lakukan tugas ini. Dan akan saya bawa kedua surat ini. Ketok tular, jangan bisik, ketok tular dulu. Terselubung. Ketok tular bahasa Indonesia apa mas? Terselubung. Ya terselubung. Ini adalah bukti satu-satunya untuk para pasukan Raja Jonggala. Karena saya yakin mereka semua mengetahui tentang surat yang sering ditulis oleh Raja Jonggala. Karena itu adalah kebiasaan Raja Jonggala menulis sebuah surat. Wartaga, Merdeka Wartaga. ini untuk meringankan pekerjaan. Kau katakan kau menemukan surat ini dari jatuhnya si Paima. Yang Paima dibunuh. bocor, surat ini jatuh, kau menemukan. Kau tidak usah membawa-bawa nama kamu, sehingga mereka gampang percaya secepat itu. Soalnya kalau membawa kami otomatis seperti dirimu. Bertanya-tanya. Pemberontak nanti ujung-ujungnya kamu yang dibunuh oleh teman-temanmu. Katakan saja kau menemukannya. Jalan atau di mana. Dan Wartaga kabur karena mengetahui surat itu hilang. Bilang seperti itu dan membuktikan si kurir itu namanya Emang Pak Ima itu nggak ada kan sekarang, itu karena kabur. Bilang saja seperti itu. merdeka Wartaga. Ayo bangkit wes. Baiklah, Begini ke sana. Untuk masalah kau akan memperlakukan Jonggala seperti apa, saya serahkan kepadamu. Saya hanya menunggu kabar baiknya darimu. Saya pikir cukup di sana. baik. Akan saya lakukan tugas ini. Saya tidak mau perjuangan saya sia-sia. Oh jelas kalau ini. Keluarga saya Ush. dilecehkan. Saya tidak terima. Ya harus lah. Baiklah, Harga diri nomor satu, pembelaan. apakah Hak. rencananya sudah selesai? Hanya seperti itu yang saya lakukan. Sangat cukup jika kau melakukan tugasmu dengan baik. Hanya perlu sedikit menendang batu sehingga berguling dari atas gunung. Sehingga gunung itu runtuh. Baiklah, Ambruk. apakah kau percaya semua ini dengan saya? Percaya tidak percaya, saya pikir kau hanya akan melakukan satu hal, yaitu menentuskannya. Baik, akan saya lakukan. Saya pikir saya. Kalau begitu, saya pamit. Baiklah. Salam kenal, saya Doko Bilo. Salam kenal. Ini Mas Ganang. Itu Probo. Saya Marcel. Wih, ngedengerin. Wartaga. Gitu loh.
apakah tugas kita hanya menunggu, Bilo? Tidak ada pekerjaan lain selain menunggu. Ada Kisanak, pekerjaan ini sangat penting. Apa itu, Bilo? Memanjatkan doa. Nah, itu sih tanpa disuruh, Bilo. Insya Allah. Insya Allah. Saya Doa. pikir kita hanya menunggu kabar baik darinya. Seperti apa jawaban dari pasukan-pasukan itu. Tapi dari ininya, dari apa reaksinya gimana Mas? Wah, bakar itu. Bakar yo, kayak keret-keret banget kok. Kawus. Tanpa kita mencampuri, tanpa kita merubah isi surat. Seandainya kenyataan itu benar-benar terjadi, dia memungutnya pun, saya pikir hancur kerajaan Jonggala. Baiklah, Bilo. Top banget Bilo, Kita top. tinggal menunggu kabar atau angin seger yang akan menyepoi-nyepoi ini kita ya. Iya, bersilir-silir. Sambil kita melakukan istirahat. Mungkin sama halnya ketika manusia melakukan kegiatan memancing. Kita sudah melempar coran dan umpan. Kita hanya tinggal menunggu coran itu bergerak. Apalagi dikasih cleaningan. Kayak cleaning. Lu mancing apa dong, Bilo? Saya memimpin banyak peradaban, melihat banyak kegiatan manusia, pun saya mengerti apa yang dilakukan manusia. Sambil ngopi, dengannya uyon-uyon. Gamelannya nyemak-nyemak. Klonaning. Saya pengen cerita dari Bilo, bagaimana Bilo memimpin di sana, Bilo. Alhamdulillah Kisana. Hadirnya saya di hadapan Kisana, tandanya saya sudah mendapatkan izin dari warga-wargaku sendiri. Walaupun saya raja, saya tidak bisa menentukan seperti apa kegiatan saya seenak hati saya sendiri. Dan ini bukti bahwa mereka percaya terhadap Top banget. Top-topan lah. Ya mungkin saya kadang-kadang masih suka keceplosan sama teman-teman, sering masih ngucapin Om Bilo gitu ya. Iya. Mohon maaf Tuan Raja. Justru jika kalian mengucapkan panggilan namaku dengan jabatan raja, tandanya kalian lupa bahwasanya kelemahan makhluk sekuat-kuatnya adalah Sanjungan. saya tidak ingin kata-kata pesan yang saya sampaikan kepada Kisanak semua justru menyerang saya. Sanjungan garis lurus apa ya? Sandungan. Baiklah, saya pikir cukup Kisanak. Nanti dulu Bilo. Saya boleh nanya sesuatu nggak? Trik untuk memancing kalau agar cepat hasilnya banyak. Bok ada. Saya enggak, Bang. Enggak, kamu manu song terus. Gimana Bil? Ada sebuah hikmah yang bisa diambil dari kegiatan memancing Kisanak. Jikalau Kisanak memancing lama tidak mendapatkan hasil, belum tentu dengan Kisanak masuk ke dalam sungai Kisanak bisa mendapatkan ikan. Terkadang hal yang dirasa kita adalah hal terburuk, itu adalah hal terbaik. Karena jika kita merasakan hal yang lain, bisa jadi hal itu adalah hal yang terburuk. memancing itu sama halnya kita melatih kesabaran kita ya Bilo. Itu pesannya sudah sangat biasa di sana. Iya. Terus juga kalau seandainya kita mencari rizki yang tak terlihat seperti kita mencari rizki entah di mana, yang terpenting kita usaha. Bukan begitu Bilo? Benar sekali di sana. Ada suatu hal yang bisa saya pelajari pula dari memancing. Apa itu Bilo? Mungkin dirimu sudah sering memancing. Oh, saya ahlinya dalam mancing. Kenapa masih bertanya kepada aku? Di sana? Sering gabol. Berarti bukan ahli. Yeah. Lu sering gabul sih. Jika kau ahli, kau bisa memasang umpan. Kau bisa menarik coran. Bisa. Jika secara teori kau sudah benar, tapi kau tidak bisa mendapatkan ikan, berarti ada hal kedua yang mempengaruhi keberhasilan kau memancing, Betul Bilo. Apa itu? Ini kawasan apa? yaitu keridoan. Turun diri Doni. Misalkan, terkadang Kisanak ini memancing karena nafsu. Pribadi Kisanak ingin mendapatkan banyak ikan. Justru
Alam tidak memberikan ikan itu terhadap Kisanak. Akan tetapi terkadang ketika Kisanak benar-benar sangat lapar, istri Kisanak meminta Kisanak untuk pergi memancing. Anak Kisanak berharapkan banyak ikan yang Kisanak dapatkan. Di hari itu pula Kisanak mendapatkan ikan yang banyak. Paham. Saya pernah, pengalaman saya, istri saya ngomong, ya, pengen ikan. Dan saya emang berangkat, ya nyatanya itu lagi di Fortuna apa nasinya itu lagi apa sekali itu tiba-tiba banyak banget kok. Ya, apa mungkin itu yang dimakan Ridho Pak maksudnya Mbok? Ridho dan tentunya rezeki. Iya benar. Jika Tuhan mau, jangankan Kisanak menggunakan corak, Kisanak baru sampai kepada tepian sungai, ikan tiba-tiba meloncat ke arah Kisanak pun bisa terjadi Ya. di sana. Itulah kekuatan Ridho. Ridho. Dunia perundangan ciki-ciki Mas. Tapi yang saya pernah dengar cerita ini dari Bang Marshal katanya memancing keributan. Coba ahli dari Ya memang. Mancingnya nggak tahu waktu, dimarahin istri, Oke, ribut. Biro. Mau dapat dari mana ya, nggak ada restu. Ada emang saya kan ahlinya mancing ya. Ada beberapa teori yang sering saya pakai ketika saya berangkat itu memang umpannya pakai ketan ibu. Cuman kan kalau diterus-terusin ya kere saya setiap berangkat yang penting nutup di belakang yang penting dapat kan. Beli terus kan. Ya mbok ada trik ya, intinya terima kasih nih Bilo. Ridho. Kisanak Ridhoan. lebih pintar dari saya. Saya tidak pernah memancing Kisanak. Saya hanya meneliti orang yang sedang melakukan kegiatan memancing. Jika ahli kenapa bertanya? Oh, Itulah yang dinamakan memimpin sebuah peradaban itu mempunyai banyak hal pengalaman dalam hal apapun. Makanya apalagi yang ingin kau tanyakan, saya Ya mancing itu Mas soalnya kalau misalkan boy. enggak maksudnya tentang mancingan ketika saya burung lah ya burung. biar menangan gitu. Iya burung. jangan langsung jemarin Bilo. Saya melihara burung itu lagi ngobrolin dan bulunya malah nggak bagus. Itu nggak bertanya ya itu cerita yo. Iya. Yo enggak lah intinya udah. Saya udah ini Bilo. Terima kasih tentang ininya. Terima kasih. Banyak-banyaklah makan makanan yang bergizi Kisanak. Ya, Saya tahu maksudnya Om Bilo. ya Saya memang. tahu maksudnya. Itu sanepa. Di sana Pak. Ini kurang banyak omega 3. Docok. Saya pikir Kisanak sering memancing. Apakah Kisanak tidak memakan hasil pancingan Kisanak sendiri? Padahal omega 3. Aduh nggak doyan kok saya alergi kadang-kadang dapat udang itu alergi. Ya mungkin itu gizinya banyak cuman apa itu mempengaruhi kejombloan saya sih. Saya tidak mengatakan demikian. Ya, saya yang ngomong nggak apa-apa, saya mengakui. Ya tapi tenang, setelah saya bikin pondasi itu belakangnya saya tanamin terong-terongan kan hasil alam cocok Mbok. Saya menyarankan banyak-banyak makan ikan Kisanak. Selain sayuran, khusus untuk Kisanak sendiri. Untuk kecerdasan, Sel. Apa terong nggak ini sih Mas? Itu ngantuk lo ya lo. Oke, nanti kolam saya isi ikan lagi, lele, contohnya kan. Lebih baik lagi ikan dari laut Kisanak. Nah, Itu lebih cepat Ikan reaksinya. Cumi Mbok, cumi ya bisa. Ikan kod. Ah, Mas, seafood Mas, Oh ya, 99. 99. Berangkat. Terima kasih Bilo atas Kamu arahannya. kuliner. Ini teman saya memang dari dulu sudah paham sendiri kan. Ya, nanti diusahakan banyak-banyak makan Ikan ikan kod. asin. Gesek, ya, kan? Ya kita ambil dari yang murah-murah, yang murah-murah aja. mulai makan terasi. Setoran banyak Bu. Kisanak bisa memancing sendiri, tidak perlu membayarkan. Bisa. Yuh. Ya itulah Bilo. Rasa angel depan Bilo ya. Baiklah kita hanya perlu menunggu kabar dari Martaga itu. Saya pamit Kisanak. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Baik, teman-teman. baru kali ini terang-terangan saya merasa gobloknya itu. Nah, ya, Kak. Oh, tiap hari itu nggak kerasa sih gobloknya Bang. Di sini kan kita akhirnya bertukar pikir, Iya. akhirnya mendapatkan jawaban yang memuaskan hati. Perihal memancing ternyata bukan karena kita yang pengen nafsu mancing, melainkan
keriduan Doan. dan restu dari anak bojo. Atau Gusti orang Allah tua itu ya. tahu mana kebutuhan kita daripada mana keinginan kita. Betul, yang terpenting kalau sedang mancing itu ingat waktu ada suara azan ya butuh. Iya. Mamanya Fania sering-sering perintah mancing. Nah, ya ini batal udah. Oh, enggak sih? Iya, batal. Aduh, nggak bisa trik berarti ya. Rido emang Rido ya. Iya, tetangga saya. Iya. Ridho. Temannya. Baik, teman-teman, kita tugasnya ini tinggal menunggu kabar angin seger dari Kerajaan Jonggala apa yang akan terjadi di sana. Apakah di sana nanti ada peperangan hebat atau pemberontakan? Apakah di sana malah memutarbalikkan fakta? Kita juga belum tahu nanti akan seperti apa. Intinya kita sudah melakukan sedemikian rupa cara untuk mengakhiri ini semua, teman-teman. Kami juga capek, kami perlu istirahat, kami sering sakit ya, karena akhir ini cuaca memang sedang benar-benar tidak bersahabat. Kami mau pulang dulu, teman-teman, mau melakukan sarapan pagi dulu menggunakan ikan tentunya, biar tidak kayak Bang Marcel. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran teman-teman yang menonton video ini, banyak-banyaklah makan ikan dan Asik. sholat. Hasil laut. Ya kalau Biar nggak kayak Bang. kalau bisa ya sama air lautnya.